Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami menyaksikan di Berendo. Kita kembali membahas mengenai Jaksa Pengacara Negara. Nah, tadi sempat terpotong ya Bu ya, ini percakapan mengenai Jaksa Pengacara Negara untuk menghindari penyalahgunaan wewenang itu seperti apa Bu? Salah satunya tadi seperti saya sebutkan tadi, bahwa salah satu kewenangan kejaksaan itu dalam hal memberikan pertimbangan hukum. Ya. Pertimbangan hukum dalam arti bahwa salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai terjadinya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang ya di sana ya. Kemudian juga daripada pertimbangan hukum tadi, pendampingan hukum tadi, makanya kita ini salah satu contohnya bahwa proyek tadi yang alih fungsi retensi di Tanjung Agung, alih fungsi daripada tanah itu untuk penggalang banjir itu. Nah, kita kan dampingi itu, proyek-proyek strategis kan didampingi itu ya, didampingi agar jangan sampai daripada petugas-petugas, daripada yang struktur daripada pelaksanaan proyek tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena apa? Kadang-kadang ada juga bahwa seseorang tersebut kemudian terjadi tindak pidana korupsi karena mereka tidak memahami adanya aturan-aturan atau peraturan. Karena suatu perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Itu yang dikatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Atau kemudian menyalahgunakan kewenangan. Menyalahgunakan kewenangan itu merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Misalnya dia tidak melaksanakan tugas dan kewenangan. Apabila berkaitan dengan uang negara, ada perbuatan melawan hukum, ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, itu adalah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu kita dampingi, jangan sampai ada perbuatan melawan hukum. Karena seseorang tadi saya katakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, dia mengatakan bahwa tidak tahu peraturan perundang-undangan. Tetapi bahwa negara kita adalah mengandung azas fiksi ya, bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang diundangkan itu masyarakat dianggap tahu semuanya. Setelah diundangkan di lembaran negara, undang-undang itu harus dianggap sudah diketahui oleh masyarakat. Itu azas fiksi, misalkan azas daripada hukum. Oleh karena itu makanya kita perlu pendampingan kepada mereka, jangan sampai peraturan perundang-undangan di negara kita banyak sekali ya, peraturan perundang-undangan. Tetapi kita harus skop apa ini? Bahwa ini misalnya skop perbankan, bahwa kita harus mempelajari CPN, harus pintar juga mengenal undang-undang perbankan. Skop apa ini? Oh, ini berkaitan dengan proyek ini, misalnya ada pembebasan lahan atau tanah. CPN juga harus mempelajari juga bahwa undang-undang masalah pertanahan, bagaimana proses pembebasan, ada peraturan. Sehingga kita bisa memberikan pertimbangan hukum serta legal opinion, legal assistant itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kita kaji. Gitu. Nah, sehingga itu adalah salah satu, itu tadi preventif untuk pencegahan jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya. Iya, biasanya karena korupsi ini dia penyalahgunaan wewenang ya Bu ya. Penyalahgunaan wewenang. Oke. Nah, baik, terakhir Ibu, mungkin ke depannya harapan untuk Jaksa Pengacara Negara di masa yang akan datang seperti apa Bu? Jaksa Pengacara Negara itu sekarang ini kan sudah semakin, masyarakat sebenarnya sudah makin tahu, juga pemerintah juga semakin memahami fungsi dan tugas kejaksaan. Sebenarnya advokat jenderal gitu ya, sebagai lembaga yang memang diberikan kewenangan bisa memberikan pendapat berkaitan dengan daripada masyarakat sampai dengan berkaitan dengan dalam proses peradilan, itu advokat jenderal. Kedepannya memang bahwa masyarakat mempercayakan kepada kami terutama dalam hal untuk hal-hal yang berkaitan dengan tugas jaksa pengacara negara, karena kita pun tidak kalah penting tugas fungsi jaksa pengacara negara itu dengan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi, karena banyak juga pemulihan keuangan negara yang bisa diselamatkan, pemulihan serta penyelamatan keuangan negara. Misalnya seperti tadi berapa BPJS, BPN yang tadinya kalau tidak kita ikut serta di sana, ikut meng-approach masyarakat untuk membayar, itu akan menjadi tagihan sehingga susah untuk beroperasi. Tetapi dengan
begitu kan mereka kita undang, kita pendekatan, mereka bisa melakukan kewajiban-kewajiban dan kepatuhan mereka. Dan banyak juga sebenarnya kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 3199, CPN itu bisa juga melakukan gugatan terhadap harta benda daripada terpidana misalnya, atau perkara yang tiba-tiba misalnya korupsi yang dihentikan perkaranya karena meninggal dunia ya, atau meninggal dunia, atau kemudian itu bukan tindak pidana korupsi tetapi menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, situ JPN bisa hadir. Jadi JPN akan melakukan misalnya yang meninggal dunia, misalnya tahap penyidikan, pelaku tindak pidana korupsi tersebut meninggal dunia ya, meninggal dunia, padahal dia yang menikmati daripada kerugian keuangan negara tersebut. Nah, untuk itu bahwa JPN bisa hadir dengan melakukan gugatan kepada ahli warisnya agar keuangan negara dari misalnya dari aset-aset yang sudah milik tersangka tadi tersangka tadi bisa kita pulihkan kembali ke negara. Atau kemudian itu setelah kita tangani bahwa itu bukan termasuk tindak pidana korupsi tetapi ada kerugian keuangan negara. Nah, di sana JPN juga bisa hadir, bisa melakukan gugatan kepada si yang berkaitan dengan itu untuk mengembalikan daripada kerugian keuangan negara. Dan banyak ada, kalau kita kumpulkan seluruh Indonesia sudah berapa triliun juga sampai dolar berapa ini ya bisa diselamatkan oleh CPN. Jasa Pengacara Negara. Kita pun ini aja saya baru itu mungkin udah berapa lah ya, misalnya pemerintah kota sudah memberikan kuasa kepada kita terhadap misalnya ada yang mengelola aset pemerintah kota Bengkulu, parkir dan apa, tetapi mereka tidak melakukan penyetoran. Nah, itu kita panggil agar mereka melakukan setoran. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Yeni. Luar biasa sekali tentunya masyarakat di sini mendapatkan informasi banyak sekali berkaitan dengan Jaksa Pengacara Negara dan juga tentunya pemirsa berkaitan dengan Jaksa Pengacara Negara. Dalam hal ini kita pahami bahwa betapa pentingnya peran Jaksa Pengacara Negara dalam menjaga kepentingan negara, menegakkan hukum dan juga melindungi keuangan negara dari segala macam bentuk penyalahgunaan. Akhir kata di sini saya Aldila Vidya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.